sibuk dengan dunia, ya. Pada hakikatnya orang-orang yang tidak berakal. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi rendah. Kenapa dikatakan dunia? Summiyat dunia, kata Syekh Utsaimin, li sababain. Summiyat dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kata beliau, annaha adna min akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini sekarang yang kita lakukan ini, akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah laysat bi syai'in bin nisbati lil akhirah. Bahwa dunia ini dani'ah, rendah, hina, tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita lihat yang tadi yang saya sebutkan hadisnya, bahwa dunia ini lebih rendah dan tidak ada harganya dari sayap nyamuk. Kalau antum punya sayap nyamuk, nggak ada orang mau beli. Hatta 1000 sayap nyamuk antum punya, nggak ada yang mau beli. Dunia ini tidak ada harganya. Meskipun seberat sayap yang nggak ada harganya, insya Allah. Dunia ini, kata Nabi, lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia. Kemudian dibandingkan lagi dunia, kata Rasulullah, seperti orang meletakkan tangannya di lautan. Jadi kita masukin tangan kita di lautan, itu, ini air yang ada di tangan ini merupakan dunia. Sebentar lagi kering, gak ada apa-apa. Tapi lautan itu perumpamaan seperti akhirat. Nabi, seperti kata Nabi, seperti seorang masukkan ahadukum usbu'ahu fil yam thumma yanzur madza yarji'. Dia lihat tuh, ini dunia seperti ini, nggak ada arti apa-apa dibandingkan dengan air laut yang sangat luas itu. Tapi orang kejar dunia, dicintai dunia oleh mereka, dikejar dunia itu. Maka kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Antum lihat di buku Tazkiyatun Nufus di halaman 109 dan seterusnya. Di buku Tazkiyatun Nufus halaman 109 dan seterusnya, bahwa ada kabar yang mutawatir dari ulama salaf tentang dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qalu inna ma kana hubbu dunya ra'sul khataya wa mufsidan lid-din min wujuh. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin, kata beliau bahwa dunia itu, jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama. Ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, antum lihat di halaman 110. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Dunia ini hina. Bahwa hubbuha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbari dzunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Ibnu Qayyim, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini hina. Untuk melihat di halaman 115, ya, di halaman 114, 115 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Nabi melewati pasar, kemudian Nabi melewati anak kambing jantan yang keduanya telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Nabi pegang telinganya, siapa di antara kalian yang ingin membeli dengan 1 dirham? Kata para sahabat, kami nggak ada yang tertarik kepada seekor kambing ini. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Kemudian beliau bersabda SAW, apakah kalian suka kalau ini menjadi milik kalian? Kata mereka, nggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya hidup, telinganya cacat, apalagi sudah mati. Kata Rasulullah, dunia ahwan min hadha indallahi alaikum. Dunia ahwan,
Sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajalukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Falyanzur, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut. Letakkan jarinya di laut, dilihat itu tangannya. Inilah dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir enggak akan dikasih setetes air. Di dunia ini hina. Dunia ini hina. Makanya yang pertama, kita kembali kepada halaman 110. Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dunia ini, mencintai dunia merupakan pokok semua kerusakan, pokok dosa, pokok kesalahan dan merusak agama. Yang kedua, Allah mengutuk dunia ini. Seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah murka, ala inna dunya mal'una, mal'un ma fiha illa dzikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Allah mengutuk, memurkai, membenci dunia ini kecuali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini laknat, kata Nabi Muhammad SAW. Dilaknat apa yang ada padanya kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang-orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Jadi kata Ibnu Qayyim, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini dua persoalan. Yang pertama, menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini nggak boleh.